Makanya mereka kuat, tetapi kuat di area bawah. Di jurang maut itu. Mereka itu menggerakkan orang-orang yang tidak punya Roh Kudus itu digerakkan itu lewat pikirannya. Ditabrakkanlah ke bis, gitu. Makanya orang-orang yang hidup di luar Yesus itu rawan sekali sebenarnya. Kayak telur di ujung tanduk. Kalau kita meninggal dunia dengan cara apapun, teman-teman, nggak perlu khawatir. Karena kalau kita langsung menyatu dengan nantinya dengan Allah kita, dengan Elohim kita, karena Roh Kudus ini langsung narik ke atas gitu. Nah, kalau orang-orang di luar Yesus itu yang harus takut itu, karena nggak, yang narik kan roh satan-satan itu loh, nggak ke jurang maut itu. Jadi semuanya digerakkan oleh pikiran, Kak. Mereka menggerakkan segala sesuatunya lewat pikiran mereka yang tinggi, makanya disebut naga besar atau ular tua. Karena apa, Kak? Kalau kita baca di Yehezkiel 28 ayat 14 sampai 17, dulunya mereka, pemimpinnya ini si Azazel ini salah satu malaikat kerub yang terdekat dengan tata Allah. Makanya punya kekuatan besar. Tapi kemudian kan jadi lawan Allah itu, memberontak. Itu makanya dijuluki naga besar atau ular tua di Perjanjian Lama. Naga besar itu Leviathan, yang artinya melilit jiwa manusia yang tidak memiliki roh Allah dalam dirinya itu. Jadi ketika orang-orang tidak punya roh Allah dalam dirinya, jiwanya itu ketarik ke bawah, itu dengan sendirinya, Kak. Makanya kenapa kita ini harus, tanda materai Roh Kudus harus tetap ada di dalam diri kita gitu, Kak. Jangan sampai membuat Roh Kudus ini mendukakan Roh Kudus, jangan sampai, Kak. Itu sih pesan Intan, karena tanda materai Roh Kudus ini ibarat kata stempel kita ya, bahwa kita ini anak-anak Allah, teman-teman. Sehingga mereka tidak bisa menyentuh kita loh. Ya, yang lucu ya kan, kalau RT6 ini meninggal dunia kan dikejar-kejar, ya Allah, padahal ya Allahnya sendiri yang bau banget. Kena prank ya, kena prank itu, Kak. Allahnya kan memang suka orang yang berdosa kan. Makanya kena prank kan. Mereka salah sembah sebenarnya, itu aja sih, mereka itu salah bersekutu, Kak. Bukan bersekutu dengan Elohim yang benar. Mereka itu bersekutu dengan Elohim lainnya gitu. Allah lainnya. Iya, ilah-ilah. Ilah-ilah lainnya itu. Tapi bisa nggak sih Mbak Intan, misalnya walaupun dia ini Kristen, tetapi bisa nggak sih dia itu ternyata dijemputnya malaikat maut gitu? Bisa. Kalau kehilangan tanda materai tadi. Iya. Iya, makanya hindari itu pertikaian-pertikaian. Kebencian yang dalam, menjatuhkan orang, menfitnah orang gitu tuh. Itu dihindari, karena Roh Kudus itu kan panas kalau ada sifat-sifat yang berlawanan dengan Roh Kudus ini kan roh kebenaran. Ya kalau nanti ini orang ini cenderung membenci gitu kan, penuh kebencian, penuh dendam, ya, terus menjatuhkan sukanya, tiap hari gunjingin orang, jelek-jelekin orang, ini Roh Kudus pergi. Gak berkenan itu. Makanya hati-hati teman-teman, jangan ikut arus gitu. Lebih baik kita fokus kepada diri kita sendiri, teman-teman. Bahkan ini Intan kasih tahu ya, untuk menguasai dunia, teman-teman, teman-teman harus menguasai pikiran teman-teman. Jadi bukan pikiran teman-teman yang mengatur pikiran kita, tetapi biar Tuhan itu yang mengatur pikiran kita. Makanya kan ada tertulis, taklukkanlah ya pikiranmu pada Yesus Kristus, kan begitu. Artinya biar Tuhan Yesus Kristus saja yang menjadi pikiran kita gitu loh. Karena kalau kita menggunakan metode kayak si Siddhartha Gautama sang Buddha itu juga tidak mungkin bisa mengalahkan iblis itu, Kak.
Padahal cuma Yesus Kristus yang bisa ngalahkan iblis. Di luar dia nggak mungkin. Iya. Jadi teman-teman, untuk menguasai dunia, untuk supaya teman-teman masalahnya semua sebesar apapun hancur itu kayak yang Yakub lakukan itu loh. Di Kejadian 32 ayat 30 dan 31. Masuk ke dalam Roh Kudus itu, terus jiwanya ini menuju pusat kesadaran. Supaya peniel itu kan, Yakub kan di situ peniel itu kan. Pusat kesadaran itu teman-teman, hadirat Allah. Makanya Yakub mengatakan, aku bertatap muka dengan Allah dan aku selamat. Artinya teman-teman harus yang seperti yang Yakub lakukan, cukup berhikmat ke dalam diri. Ya, nggak peduli dengan persoalan orang-orang yang bertikai itu. Ngapain ikut-ikutan, gak ada untungnya kalau buat Intan. Gak ada untungnya ya kalau Intan netral itu. Intan mengasihi semuanya yang jelas. Makanya kalau Intan nggak mau disyarat-syarat ke dalam perselisihan orang-orang, Intan nggak mau. Ya, Intan jangan coba-coba untuk mempengaruhi Intan untuk ikut ini, ikut itu. Enggak, Intan nggak mau ya. Kalau Intan prinsipnya semua Intan kasih, Intan mengasihi semuanya, termasuk sebenarnya RT6 ini. Cuma RT6 kan ini rawel gitu loh. Nah, sulit kan, makanya kan metodenya gebukan gitu loh. Jadi Intan tidak mau ya teman-teman dibawa masuk ke dalam persoalan apa sih itu, persoalan duniawi nggak penting. Kita itu seharusnya kan sudah mulai memasuki dunia spiritualitas kita, bukan masalah dunia lebih lagi gitu loh Kak. Itu ya Kak ya. Jadi oten itu bisa kehilangan tanda metre kalau masih hidup di dalam perselisihan, pertikaian dan sebagainya. Dan tentu saja pencabulan, tentu saja itu kan perdukunan dan sebagainya, itu bisa hilang Roh Kudus. Jangan sampai itu ke dukun, ke apa itu harus tinggalkan. Bahkan zodiak itu tinggalkan. Percaya zodiak itu Kak. Itu harga mati itu. Itu. Jangan berikan dirimu bersekutu dengan hal-hal semacam itu ya. Betul. Jangan menginjakkan kaki ke tempat perdukunan ya. Itu udah kamu bersekutu ya. Apapun dibilang, misalnya begini nih, ada dia bilang itu bukan dukun loh gitu kan. Bukan dukun, dia berdoa kok begini gitu ya. Jangan ya, jangan. Mending kamu cari anak Tuhan, hamba Tuhan, berdoa dengan sekeluarga. Iya, karena kuasa Roh Kudus itu akan ada ketika kita sepakat, ketika dua orang sepakat untuk menyembuhkan seseorang atau untuk kita mau mencapai sesuatu di dalam Tuhan, ya itu akan tercapai teman-teman. Nggak perlu kamu pergi ke dukun atau ke orang pinter yang katanya enggak kok dia berdoa begini, itu jangan teman-teman, jangan ya. Betul kata Kak Intan, saya sepakat itu Kak. Jadi banyak memang, apalagi orang Batak ya, banyak yang saya ketahui ya, ini udah sering ya, ini bahkan di lingkungan sendiri gitu ya. Dikit-dikit ada yang sakit pergi ke sana, dikit-dikit ada yang ini berobat ke sana. Itu ya, kamu dikasih air minum, kamu dikasih bla bla bla. Kalau bisa jangan teman-temannya, jangan. Bintang-bintang juga, zodiak itu jangan. Betul, silakan Kak Intan, saya setuju itu, setuju Kak. Setuju. Intan mau nyanyi dulu lah. Iyalah Kak. Tadi kan lagu daerah Papua, sekarang daerah Min. Iya. Sudah pertanyaanku, kondisi sebentar ya. Sama-sama. Iya, aku sedikit sharing ya tentang kita kan orang Kristen ya. Tapi inilah, kita harus berbeda cara hidup kita teman-teman. Apalagi tentang uang ya. Karena di uang ini ya, uang inilah yang akar dari semuanya, teman-teman. Ya, kenapa saya bilang begitu? Ya, karena memang itu sudah dikatakan juga, Alkitab sudah mengatakan, ya, cinta uang ya. Itu, teman-teman, ini adalah hal yang paling umum, ya, di mana uang inilah yang membuat kita jatuh.
yang memisahkan kita dari Yesus Kristus. Ini akarnya teman-teman. Jadi ya, kita cobalah untuk hidup ya di dalam kesederhanaan, untuk hidup cukup teman-teman. Ya, kalau kamu misalnya ada berkat ya yang lebih ya, mungkin di atas standar kehidupannya gitu ya. Ya nggak apa-apa, itu juga kita harus bersyukur. Tapi apa teman-teman? Ya, jangan jadi ini yang membuat kamu lupa akan Tuhan ya. Dan kamu ini membuat kamu serakah ya, ingin lagi gitu. Ini teman-teman. Jadi kita ya, seperti saya ya. Saya contohkan terhadap diri saya. Saya itu teman-teman dari dulu nggak pernah khawatir tentang uang dari dulu, tapi entah kenapa Tuhan itu sangat baik sama saya. Saya selalu ada diberi pertolongan, ya. Saya ini Kak Intan ya, orang yang bisa hidup tanpa uang. 100.000 pun saya ada di kantong saya, itu saya nggak pernah susah. 50.000 itu uang saya nggak pernah susah. Yang penting saya bisa makan hari itu. Saya pernah mengalami di keadaan demikian ya. Waktu saya masih masa-masa mencari pekerjaan ya, itu di Jakarta, hidup sulit. Saya nggak pernah gitu seperti orang ya. Ini teman saya sendiri ya. Jadi itu ketika uangnya tinggal 20.000 ya di dompetnya, itu dia pikirannya out-outan teman-teman. Nggak bisa diomongin, nggak mau kemana-mana ya. Udah dia berdiam diri kayak orang stres, marah-marah ya. Teman-teman, ketika kamu dalam posisi seperti itu berdoa, tenangkan dirimu, ya. Pergi berdoa, mengadu kepada Tuhan, ya. Bahkan kamu harus berterima kasih di saat seperti itu, ya. Karena apa? Ini teman-teman, ini ya. Saya mengalami ini beberapa kali, makanya saya belajar dari situ. Oh Tuhan, saya nggak perlu khawatir tentang keuangan saya. Karena apa? Ya, kamu akan mencukupkan semuanya. Kamu gak akan biarkan aku gak makan. Itu terjadi teman-teman. Ya, hiduplah seperti bayi. Ya, kalian ini jangan, makanya aku bilang teman-teman, uang ya, jangan kau jadikan prioritas dalam hidupmu. Ya, semua butuh uang. Tapi dalam porsi yang bagaimana? Kalau kamu menginginkan uang itu untuk supaya kamu kaya raya ya, untuk supaya kamu hebat, kaya raya ya. Saya bilang teman-teman, bukan saya jangan kaya gitu ya. Tapi di dalam firman Tuhan kita enggak diprioritaskan untuk hidup kaya raya. Karena apa? Itu akan membuat dirimu lupa akan Tuhan. Makanya banyak dosa yang telah terjadi ya, bahkan pendeta-pendeta, apa akar dosanya? Di uang. Ribut satu gereja, ribut antara pendeta dan pengurus. Ini karena uang teman-teman. Apa yang ingin kau capai di dunia ini? Itu dulu sadari, pikirkan. Langsung ingat Tuhan. Tuhan ya. Teman-teman, tolong kita ya menempatkan Tuhan di dalam hati kita. Jadi setiap apapun pergumulan hidup kita, setiap apapun yang ingin kita capai atau kita pikirkan, libatkan Tuhan, panggil nama Tuhan. Ya. Kira-kira kita udah mulai serakah nih. Ya. Kita udah mulai serakah nih ya kan? Kita udah mulai serakah. Ingat Tuhan. Tuhan, benar nggak aku seperti ini? Tuhan tolong aku. Jangan sampai Tuhan. Teman-teman, kalau kalian orang Kristen, jangan lagi kalian memberikan hutangan kepada orang di bunga yang tinggi. Itu tidak baik. Ya, kau gereja setiap hari, berdoa setiap hari ya. Tapi apa? Uang ini ya. Kamu membungakan uang lebih dari bunga yang seharusnya, itu dosa. Jangan lakukan lagi itu teman-teman. Ingat apa bedamu dengan Kadrun kalau kamu masih seperti itu. Ya. Jangan teman-teman. Ya.
dengar ya, ini ada ayat ya. Kenapa saya bilang begitu ya? Di sini aku berbagi sama kalian ya. Nih, di Ibrani ya, Ibrani 13 ayat 5, apa dikatakan di situ? Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Luar biasa ini ayat, teman-teman, kita imani. Ya, kalau di kitab Islam ini nggak ada, teman-teman. Bahkan ya, agama Islam itu diciptakan untuk bisnis. Itu bukan agama, teman-teman. Makanya hiduplah berbeda. Ya, ini Kristen-Kristen, ini pedas sekali ya. Saya bilang sama kalian ya, hiduplah untuk cukup. Nggak usah kalian ingin kaya raya. Jangan. Tapi kalau kalian sudah diberikan kekayaan itu, berbagilah. Jangan serakah. Ya teman-teman ya. Karena nggak semua, misalnya kalian ya dalam masa perjalanan hidup ya membuka bisnis, boleh. Boleh teman-teman. Tapi apa? Berusahalah untuk membuka bisnis yang maksudnya yang sejalan dengan firman Tuhan. Tapi ada orang bilang, kalau sejalan dengan firman Tuhan, nggak, bahkan kamu sampai pergi ke dukun untuk meminta ilmu-ilmu penglaris ya. Nah ini kamu jadi budak setan. Karena apa? Setan itu adalah uang, teman-teman. Sama ini. Ya, semua akar-akar dosa itu dari situ. Makanya jangan, teman-teman. Aku sekarang ya hidup itu udah ada apa namanya, ayat ya yang saya pegang. Ini seperti doa, itu ada di Amsal, teman-teman. Apa katanya di situ? Coba kita lihat ya. Amsal ini menjadi doa buat saya, bagi kehidupan saya ya. Apa di sini katanya? Kita berbagi dulu ya teman-teman ya. Karena ini banyak penyakit. Amsal 30 ya, ayat 7 sampai 9. Apa dikatakan di situ, teman-teman? Ya. 2 hal aku mohon kepadamu. Jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni apa katanya? Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, ya. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Nih, ini doa. Ya, jangan kau berdoa, Tuhan, berikan aku kekayaan, kaya raya aku, Tuhan. Jangan. Ya. Apa katanya di sini? Berikan kepadaku kemiskinan, jangan kau berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Ya, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, katanya. Ya, ini doa kita setiap hari, teman-teman, supaya kita terhindar dari uang ini ya, yang menjadikan kita hambanya gitu ya. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ya teman-teman, jadi doa kita seperti itu udah dikatakan di Amsal ya. Amsal ini kan ayat nasihat, teman-teman. Baiklah kita berdoa seperti itu. Ya, ini hanya sharing teman-teman. Karena saya kasihan dengan teman-teman Kristen, tapi hidupnya itu uang. Sampai dia menghalalkan segala cara, ya, pertikaian karena warisan. Nah, ini lebih sering ini, di Batak juga paling sering ini. Ya. Di Batak ini paling sering, ya. Enggak usah teman-teman, jangan kamu berkelahi gara-gara warisan. Tinggalkan saja, kamu berdoa. Enggak perlu, saya bilang. Jangan kamu menjatuhkan si ini, bahkan kamu menghabisi hidupnya hanya karena supaya kamu mendapatkan warisan. Wah, itu kamu bukan orang Kristen. Ya teman-teman ya. Jadi ya
cukup itulah dulu ya teman-teman sharing saya ini. Saya kayaknya digerakkan untuk mengatakan ini karena saya tadi mendengar Kak Intan arahnya ada ke sana juga ya. Dan teman-teman, kalau kamu berapologetlah yang murni ya. Jangan kamu ingin berapologet tapi kamu entrepreneur ya. Mending entrepreneur aja ya, karena kalau kamu tujuannya sudah ingin menghasilkan uang dari apologetmu ya, itu kamu sudah salah teman-teman. Ini nanti sudah lain ini tujuannya. Kak, sebentar kata potong Kak, biarlah di luar sana biarin aja gitu. Kita lakukan apa Iya, bagian kita iya, saja, iya. nggak perlu apa sih ya memojokkan lain, mau entertain mau apa itu urusan mereka gitu. Iya, iya, Tadi Kak. kan Tapi pagi-pagi Intan sudah iya, ini mengatakan arahnya ke Bang bukan ke Ardi sana, gitu. Kak. Saya berbicara secara umum gitu ya kan. Secara umum, hanya mencontohkan saja. Ya, jadi nggak usah teman-teman, jangan ya. Itulah intinya di situ teman-teman. Berdoalah kita seperti doa Bapa kami ya. Apa katanya? Cukup. Ayat Amsal tadi pun apa dikatakan? Cukup. Ya, cukuplah untuk hidup cukup. Supaya apa? Kamu selalu bersyukur ya. Selalu bersyukur teman-teman. Tenang saja ya. Jika kau memberitakan Injil, bagianmu sudah dilihat sama Tuhan. Nggak perlu kamu harus begini begitu gitu ya. Nggak perlu kamu harus mengharapkan viewers. Nggak perlu kamu harus mengharapkan donatur. Nggak perlu teman-teman. Sudah disediakan sama Tuhan. Itu yang harus kau imani. Karena apa? Pikiranmu, kata Kak Intan. Pikiranmu ya kepada Tuhan itu ya. Itulah kuasa roh itu. Ya, bukan pikiranmu terhadap maksudnya kamu mengandalkan di luar dari rencana Tuhan. Itu nggak boleh teman-teman, akan membawamu kepada ke jurang yang lebih dalam gitu. Mari kita murnikan semuanya ya teman-teman ya, termasuk saya juga yang berkata seperti ini. Saya ini juga mencoba tiap hari ya. Jika mengenai uang itu saya sudah mengurang-urangi, maksudnya saya harus lebih sadar. Dan sedikit-sedikit saya panggil nama Tuhan supaya saya dijauhkan dari pergumulan-pergumulan tentang kekhawatiran akan uang. Gitu teman-teman ya. Jadi marilah kita hidup di dalam kecukupan ya, di dalam bersyukur ya, di dalam sukacita ya. Kan itu yang dibawakan Yesus hadir ke dunia ini teman-teman. Ya, supaya kita tahu kita nggak perlu khawatir akan hidup ini. Ya, supaya kita terjauh dari setan, hamba uang. Ya, jangan teman-teman, mari kita berubah. Ya, mari kita kaitkan segala sesuatu yang ingin kita capai dalam nama Tuhan Yesus. Langsung kita ingat Dia. Ya, ketika ada godaan uang, ini kita harus Tuhan. Harus kita panggil nama Tuhan. Kuatkan aku. Apakah ini harus kuterima atau bagaimana Tuhan? Nanti kamu akan diberi hikmat. Ya teman-teman ya, jangan pernah khawatir di dalam hidup. Ya, burung di udara pun yang gak cari makan dikasih makan sama Tuhan. Ya, apalagi kita ciptaannya. Ya, ada orang bilang, oh mana bisa gitu ya kan, uang itu nggak jatuh dari langit katanya. Betul ya, tapi Tuhan ini bisa menggerakkan hati untuk perpanjangan tangan kepadamu ya. Apabila engkau dilihat Tuhan, hatimu murni, hatimu tulus ya, nggak neko-neko, berserah kepadanya, masa Tuhan nggak perhatikan kamu ya. Oke teman-teman ya, sekian dulu teman-teman sharing saya ini ya, sama-sama kita untuk memulai hidup baru selalu tiap hari harus hidup baru ya. Kita mengurangi dosa-dosa, kita mengurangi apa yang belum kita perbaiki, semakin hari kita itu baru kita yang dinamakan anak-anak Tuhan. Oke, terima kasih. Makasih waktunya. Silakan Kak Intan.
Intan, silahkan. Atau BA? Halo BA. Ya, shalom. Ya, silahkan. Dari tadi di rumahnya diam saja. Iya. Ya, saya mau salam dulu ya. Saya mau salam untuk Bang Ardi, Bang RH, Kak Intan, Kak Hosana, dan yang lain-lain. Terima kasih. Saya harus memberi salam. Lanjut. Silahkan BA. Udah panjang nih ngomonginnya tuh sampai udah kemana-mana ya. Jadi kalau dari saya sih apapun itu kita harus tahu kembali ke awal ya. Jangan pernah tinggalin atau lupakan identitas kita. Jadi kenapa sering terjadi perselisihan, terjadi tindakan-tindakan yang tidak benar lah, yang tidak sesuai dengan kriteria sebagai anak Tuhan. Ya karena kita lupa bahwa karakter Kristus itu harus ada di kita. Ya, jadi tadi saya cuma ambil yang terakhir aja ya, kurang-kurangin dosa. Nah, gimana caranya mau kurangin dosa kalau kita nggak ingat bahwa kita ini anak Tuhan loh, gitu. Anak Tuhan tuh harus bagaimana sih? Seperti yang terjadi di internal kita ya, yang terjadi di belakangan ini. Saya sih lebih suka bahwa istilahnya dinamika. Saya nggak suka dengan istilah-istilah yang negatif ya, seperti perselisihan atau permusuhan gitu. Saya lebih suka ya ini dinamika, ada panjang pendek dalam hidup, naik turun gitu loh. Semua dalam keadaan yang wajar-wajar aja. Tetapi kita lupa bahwa anak Tuhan itu harus memenuhi perintah saling membangun. Saya melihat belakangan ini fenomena itu jarang dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Ya. Jadi kita itu cenderung tidak memenuhi perintah saling membangun. Karena apa? Karena kita diperbudak atau diperhamba oleh keinginan-keinginan daging kita, ya. Karena uang, gitu loh. Karena pamor, ya karena merasa ya setiap kita punya sifat narsistik di dalam diri kita ya. Itu wajar, tetapi kalau kadarnya sudah sampai di level, jadi gini teman-teman, orang narsis itu wajar teman-teman. Kita semua punya, makanya kita pengen pakai baju bagus, pengen make up yang cantik, parfum yang wangi gitu loh. Itu semua bukan hanya karena kita menginginkannya, karena kita suka dipuji, suka dilihat gitu loh. Nah jadi itu semua wajar ketika masih di level atau ambang batas tertentu teman-teman. Agak unik ya, tapi itu faktanya teman-teman. Ketika narsis ini sudah melebihi, jadi kalau di level 1, 2, 3 sampai 10, kalau menyentuh angka 8 itu udah gak benar teman-teman. Gitu. Jadi siapapun kita teman-teman, apapun kita, profesi, pekerjaan, latar belakang, itu pasti ada kok. Apalagi kalau cewek ya, cewek itu suka pujian. Kalau cewek tuh suka dipuji, kalau cowok tuh suka dihormati, gila hormat, ya. Wajar-wajar aja teman-teman, ketika kadarnya belum menyentuh angka tertentu. Jadi ada rujukannya itu teman-teman. Nah, saya lihat anak-anak Tuhan ini, kalau saya boleh bawa ke ranah itu, ke konteks narsis ini, kayak udah orang yang nggak normal gitu loh teman-teman. Ya jangan, kita nggak boleh kayak begitu. Ingat, karakter Kristus yang paling signifikan adalah rendah hati gitu. Kayak kalau kita mampu bikin orang ikut Tuhan Yesus, itu bukan karena kita teman-teman, ya.
Bukan karena kita, karena Dia yang membuka hatinya. Baru Roh Kudus bisa bekerja. Gitu loh. Jadi bukan segampang itu juga bahwa bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Iya dan amin, betul. Itu tidak salah sama sekali. 1.000.000% betul. Tuhan yang memilih dia, ya. Tetapi sama halnya seperti orang yang mengetuk. Makanya kalau teman-teman ingat dulu ada gambar Tuhan Yesus sedang mengetuk pintu, ya kan? Nah itu gambarannya seperti itu. Kalau Anda tidak membuka diri kepada firman Tuhan, ya Anda nggak bisa ikut Tuhan, gitu loh, ya teman-teman ya. Jadi ketika orang yang kita injili, kita beritakan, lalu dia mengikut Tuhan, itu bukan karena Anda, teman-teman. Itu karena dia menerima panggilan Tuhan. Jadi mesti dibedakan ya teman-teman ya, gitu loh. Karena banyak dari anak-anak Tuhan ini juga jadi tinggi hati karena akan itu. Jangan teman-teman, jangan pernah. Karena kalau sekali Anda begitu, itu Anda sudah membuka celah buat iblis. Itu aja dari saya ya. Lanjut ke Intan. Ayo Intan, silakan. Dan Intan nyanyi itu ya Bang Ardi. Tapi ini KPA betul KPA. Intan aja kalau ada yang ngatain cantik tuh nanti kacaan kan. Kita cantik. Ya kalau ada yang ngatain cantik langsung ke kacanya itu jadi tilap kayak gitu. BA. Ini dari tadi kan dari Papua, terus Minang, terus sekarang ini dari Jawa Barat.